Shalom saudara, apakah itu kasih karunia? Kasih karunia mungkin sering kita lihat di perjanjian baru. Identik dengan keselamatan yang adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaan yang menarik adalah, apakah sebenarnya kasih karunia itu? Kasih karunia kalau dilihat dari asal katanya, di perjanjian lama dari bahasa Ibrani, ada dua kata yang menggambarkan tentang kasih karunia ini. Kata pertama adalah kan, artinya kasih karunia atau perkenanan. Kita lihat Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia atau kan di mata Tuhan. Kata kedua adalah keset, kasih setia atau anugerah. Kita lihat di Mazmur 136 ayat 26, bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, atau kata keset. Di perjanjian baru dari bahasa Yunani kita lihat ada satu kata, yaitu charis. Di Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia atau charis Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Itu kita lihat beberapa kata dari asal kata yang menggambarkan tentang kata kasih karunia. Pertanyaan yang menarik di sini adalah, apakah itu kasih karunia? Bagaimana kita mendefinisikan kasih karunia tersebut? Ada dua hal yang menjadi penopang atau dasar dari definisi kasih karunia ini. Hal yang pertama, kasih karunia itu adalah anugerah. Anugerah adalah segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai berkat atau hadiah, baik yang layak maupun yang tidak layak diterima. Fokus anugerah lebih luas dibanding kasih karunia. Dia mencakup berkat rohani dan jasmani. Mungkin kita bisa bicara tentang kehidupan yang Tuhan berikan, kesehatan, waktu, ataupun talenta yang lain. Itu menjadi satu anugerah yang Tuhan berikan. Itu layak ataupun tidak layak kita terima, tapi Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Kasih karunia, kalau kita bicara tentang kasih karunia, adalah anugerah atau pemberian dari Allah kepada manusia di mana manusia tidak layak untuk menerimanya. Jadi kalau kita bicara tentang kasih karunia, itu adalah suatu anugerah atau pemberian Allah, tapi manusia tidak layak untuk menerimanya. Itu semua diberikan secara cuma-cuma kepada kita manusia. Bukan hasil perbuatan kita atau pekerjaan kita yang membuat kita menerima hal tersebut. Kita lihat di Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ini kita lihat Paulus berkata tentang keselamatan yang adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita manusia, bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan. Tuhan berikan semua dengan cuma-cuma. Jadi tidak boleh ada orang yang memegahkan diri, menyombongkan dirinya bahwa dia mendapatkan keselamatan karena dia melakukan sesuatu. Tapi kasih karunia benar-benar pemberian Allah, bukan karena usaha kita. Hal yang kedua, kasih karunia itu adalah perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan adalah seorang yang mendapat perhatian dan berkat dari Tuhan karena Tuhan memilih untuk berkenan ke atasnya, murni karena kemurahan hati Allah. Kalau kita bicara tentang kasih karunia itu adalah
hak prerogatif Tuhan. Itu benar-benar kedaulatan Allah semata, di mana Allah memberikan kasih karunia tersebut kepada siapa yang berkenan kepadanya. Kita lihat Keluaran 33 ayat 19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Keluaran 33 ayat 19 adalah peristiwa di mana bangsa Israel melakukan dosa dengan menyembah anak lembu emas yang dibuat oleh Harun. Terus Musa meminta pengampunan, tapi Tuhan menjawab, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Di sini ditekankan bahwa Tuhan memberikan kasih karunia itu karena Tuhan sendiri yang memberikan. Atau Tuhan mengasihani siapa yang Dia kasihani. Itu benar-benar haknya Tuhan atau kedaulatan Tuhan semata. Dari dua hal tersebut, bahwa kasih karunia adalah anugerah dan kasih karunia adalah perkenanan Tuhan, berarti kita bisa menyimpulkan definisi kasih karunia itu adalah pemberian Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma, di mana kita tidak layak untuk menerimanya. Bukan hasil usaha kita sendiri, akan tetapi Tuhan sendiri yang berkenan kepada kita. Ini satu definisi yang lengkap tentang kasih karunia. Jangan kita membagi kasih karunia atau kita mengambil definisi kasih karunia cuma sebagai satu bagian belaka. Kita harus melihat bahwa keseluruhan kasih karunia itu memang pemberian Tuhan. Cuma-cuma tidak layak. Tapi di balik semua itu ada perkenanan Tuhan. Hal yang menarik mungkin menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan? Itu hal yang jarang kita bahas tentang kasih karunia dan perkenanan Tuhan. Saya ambil dua contoh di sini. Ada dua tokoh Alkitab yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Contoh pertama adalah Musa. Dia seorang yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tuhan memproses Musa di padang gurun Midian hingga akhirnya dia dipilih menjadi pemimpin yang membebaskan bangsa Israel. Musa diakui sebagai seorang yang lembut hati di hadapan Tuhan. Kita lihat Keluaran 33 ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Hal yang pertama, kalau kita bicara tentang perkenanan Tuhan, adalah Tuhan mengenal kita. Mungkin itu satu pernyataan yang menarik. Itu mungkin bisa jadi satu renungan buat kita. Apakah Tuhan mengenal kita? Gak gampang kita bisa menjawab hal itu. Namun kalau kita bicara tentang mengenal, berarti kita bicara tentang relasi atau hubungan kita dengan Allah. Apakah kita memiliki hubungan dengan Allah atau tidak? Sudah tentu kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan,
Tuhan akan mengenal kita. Itu poin pertama tentang perkenanan dan di mana Tuhan mengenal kita. Poin kedua adalah Daud. Kita lihat seorang raja yang terkenal di bangsa Israel. Seorang yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Bahkan Tuhan mengakui bahwa dia berkenan kepada Daud. Riwayat hidup Daud sebagai seorang raja, waktu dia mau diurapi oleh Samuel, ada satu perkataan yang menarik. Kita lihat di 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Ini peristiwa di mana Daud pertama kali diurapi oleh Samuel sebagai seorang raja. Semua anak Isai datang silih berganti, tapi tidak ada satupun yang dipilih oleh Tuhan. Daud yang waktu itu masih belia umurnya, malahan Tuhan sendiri yang menentukan inilah orang yang harus diurapi oleh Samuel. Yang dilihat Tuhan bukanlah perawakannya atau usianya atau pengalamannya atau segala sesuatu yang mungkin dilihat oleh kita sebagai manusia. Itu baik. Tetapi Tuhan hanya melihat satu. Tuhan melihat hati. Hati seorang Daud, hati yang percaya penuh pada Tuhan, berserah penuh pada Tuhan, hati yang diproses hingga menghasilkan hati yang murni dan tulus mengasihi Tuhan. Bahkan atau walaupun Daud sendiri pun tidak terlepas dari apa yang disebut dengan dosa. Kita tahu bahwa riwayat Daud, dosa perzinahan Daud dengan Batsyeba. Terus bagaimana dia merencanakan pembunuhan kepada Uria, suami Batsyeba. Itu mungkin dosa-dosa yang dilakukan oleh Daud. Tapi apakah dengan dosa tersebut perkenanan Tuhan tidak ada dalam diri Daud? Ternyata hati Daud yang mau mengakui semua kesalahannya dan berpaling dengan seketika atau bertobat dari kesalahannya tersebut menjadi hati yang diperhitungkan Tuhan. Allah memang Maha Pengampun, tapi Dia tahu kedalaman hati kita. Hati yang mau bertobat, hati yang ditunjukkan oleh Daud seperti itu, tetap mendapatkan perkenanan Tuhan. Itu dua contoh yang mungkin bisa menjadi pertimbangan buat kita tentang perkenanan Tuhan. Hal yang ekstrim mungkin satu contoh di mana seorang penjahat yang berada di samping Kristus waktu mereka disalib. Tapi di saat-saat terakhir penjahat tersebut mendapatkan perkenanan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu mungkin jadi satu contoh yang menarik. Kita bisa menyimpulkan semua tentang perkenanan Tuhan benar-benar kedaulatan Tuhan semata. Tuhan yang dengan seketika memberikan perkenanan kepada seorang penjahat, itu mungkin menjadi satu contoh yang ekstrim, tapi itu yang terjadi.
Itu juga membuktikan bahwa perkenanan Tuhan itu benar-benar kedaulatan Tuhan. Satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan di Matius 20 ayat 1 sampai 16, perumpamaan pekerja di kebun anggur. Itu perumpamaan yang menarik, yang menceritakan atau menggambarkan bagaimana kasih karunia Tuhan berikan kepada manusia. Saudara bisa lihat di Matius 20 ayat 1 sampai 16. Ada seorang tuan rumah, dia menyewa pekerja di kebun anggurnya dari pagi hingga sore. Dia keluar pukul 9, pukul 12, pukul 3 sore hingga pukul 5 sore. Namun pada akhirnya semua pekerja mendapat upah yang sama, 1 dinar. Baik yang bekerja sejak pagi maupun yang baru bekerja di sore hari. Di sini kita lihat, kita bisa simpulkan tentang perumpamaan ini, upah atau kalau kita katakan kasih karunia dari sang tuan rumah, dari Allah yang diberikan sama semua kepada pekerja. Itu bukan karena waktu kerja. Kita tekankan waktu kerja. Berarti bukan karena usaha atau perbuatan yang dilakukan pekerja yang menjadi perhitungan. Yang seharusnya kalau kita bicara tentang gaji atau upah dari seorang pekerja, tentunya seorang yang bekerja lebih lama akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Yang baru bekerja tentu akan mendapatkan hasil yang lebih sedikit. Itu hal yang umum buat kita manusia. Tetapi Tuhan menekankan bukan karena waktu kerja atau usaha perbuatan yang dilakukan pekerja yang menjadi perhitungan. Akan tetapi karena keputusan. Dalam hal ini perkenanan dari sang tuanlah yang menjadi patokan utama, di mana dia memberikan upah yang sama untuk semua pekerja. Dari perumpamaan ini kita bisa melihat perkenanan Tuhan menjadi satu tolak ukur, di mana Tuhan memberikan kasih karunia itu bukan karena usaha kita, memang itu Tuhan berikan, tapi itu juga karena perkenanan Tuhanlah yang membuat kasih karunia itu diberikan. Hal yang terakhir, ada satu istilah kita sebut dengan hyper grace. Itu satu istilah teologis yang digunakan untuk menggambarkan ajaran yang menekankan kasih karunia Allah secara berlebihan hingga mengabaikan aspek pertobatan, ketaatan, dan kekudusan. Dia menggambarkan kasih karunia itu sebagai suatu anugerah, memang benar, tapi berlebihan. Hal yang pertama, dia tekankan kasih karunia itu tanpa batas. Semua kasih karunia. Seakan-akan Allah memberikan kasih karunia itu secara obral, tanpa batas. Terus kedua, dia menganggap dosa tidak perlu diakui lagi setelah percaya Yesus. Semua dosa baik masa lalu, sekarang, dan masa depan sudah diampuni secara otomatis. Dia anggap dosa itu tidak perlu diakui lagi. Karena dia mendapatkan kasih karunia tanpa batas. Dia menganggap bahwa dosa di masa lalu, sekarang, dan masa depan itu sudah diampuni secara otomatis. Itu yang benar-benar keliru. Jadi gak perlu adanya pertobatan. Manusia melakukan apapun atau manusia melakukan dosa sekalipun dengan satu keyakinan bahwa itu sudah diampuni, di satu sisi bisa membuat manusia menyepelekan arti dosa dan kekudusan. Hal yang ketiga di sini dikatakan cirinya tidak menekankan kekudusan dan perubahan hidup.
Karena tadi menyepelekan bahwa dosa itu secara otomatis diampuni. Dan dia juga tidak melihat keserupaan dengan Kristus menjadi satu tujuan bagi manusia. Perubahan hidup itu tidak perlu. Keselamatan mereka yakini mereka sudah terima tanpa batas, Tuhan sudah berikan. Mereka hanya melihat bahwa kasih karunia itu dari satu sisi, bahwa kasih karunia adalah suatu anugerah yang diberikan cuma-cuma tanpa usaha kita. Udah cukup segitu. Dia melupakan satu sisi yang lain, bahwa kasih karunia itu adalah perkenanan dari Tuhan. Jadi dia tidak memperjuangkan arti keselamatan itu juga. Menganggap sepele arti kasih karunia dalam hal ini. Itu mungkin satu ajaran teologis yang keliru. Jangan sampai kita terjebak dalam pemahaman seperti ini. Puji Tuhan, saya cukupkan sekian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.